Perkenalkan, di sini ada saya Gilang Saputra Dan saya Glenn Otniel. Nah, di sini kita kedatangan tamu Ibu Laili dari SMP Negeri 142 Jakarta yang bertugas menjaga kegiatan TKA di SMP Negeri 134 Jakarta. Halo Ibu Launa. Halo Sobat Osakes. Kira-kira kabar Ibu ini gimana nih? Alhamdulillah baik, tapi nggak bohong ya, melelahkan. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya Ibu. Ya, Dengar-dengar nih ya Bu, memang bukan dengar sih, emang faktanya Ibu itu dulunya itu guru di SMP Negeri 134 Jakarta. Kira-kira jadi mata pelajaran apa dulu mengajar? ya Ibu pernah awal mengajar di sini di SMP Negeri 134 itu di tahun 2017. Masih ingat waktu itu bulan Agustus. Jadi angkatan kalian nggak ketemu sama Ibu. Jadi yang terakhir ketemu Ibu itu yang lulus tahun lalu. Ya pada saat itu sama sampai sekarang Ibu ngajar PS. Oh masih PR. Iya. Kira-kira menurut Ibu itu ada nggak sih perubahan yang terjadi di SMP Negeri 134 Jakarta ini selama Ibu sudah mengajar di sekolah SMP Negeri 142? Dari yang sebelumnya ya di Iya. sini. Kalau Ibu lihat udah berapa tahun nih dari 2017 coba hitung. 18, 19, 20, 21, 22, wah udah jauh banget. Ibu di sini kan kurang lebih 3 tahun setengah ya, kurang lebih 3 tahun setengah lah. Perubahannya pasti sangat jauh signifikan banget perubahannya. Di sini tambah bagus, tambah bersih, terus juga tambah cantik sekolahnya. Anak-anaknya juga tambah cakep-cakep sih. Pokoknya yang Ibu pengen juga sih kalian juga prestasinya di sini lebih bagus juga. Enggak? Ayo, enggak. Tapi yang Ibu lihat dari prestasi kalian dari apa tuh di etalase tuh banyak hadiah ini penghargaan piala-piala ternyata memang keren. Alhamdulillah. Tapi dari Ibu masuk ke sini 134 itu anaknya tanpa dibimbing dulu, tanpa harus guru bimbing berlebihan, tapi kalian bisa termotivasi gitu loh untuk bisa menjadi anak yang berhasil. Banyak Ibu tahu. Terakhir Ibu di sini ada yang lomba menang desain grafis loh sampai juara 1 kakak kelas kamu. Nah Ibu sampai di situ pernah. Keren banget. Iya. Semoga kakaknya nonton ya Ibu. Iya. Oke, selanjutnya setelah Ibu udah lama nih nggak ngajar di sini, kira-kira siswa-siswinya masih sama nggak sikapnya? Nah ini yang Ibu belum ngeliat banget ya. Tapi sih udah lebih baik, misalnya berpakaiannya, terus mereka udah tertata, berdasi, rapi gitu ya, dari yang sebelumnya anak-anaknya. Ya dulu juga bagus sih, cuma perkembangannya itu makin baik. Semoga lebih baik ya. Setelah perkembangan, mari kita lanjut ke pembahasan TK-nya ini Bu. Ya. Menurut Ibu nih, sebagai pengawas kegiatan TKA di SMP Negeri 134 Jakarta, bagaimana sih pendapat Ibu tentang penyelenggaraan TKA di SMP ini? Penyelenggaraan TK di sini ya sesuai aturan sih, ruangannya juga bagus kan, fasilitasnya Ibu lihat makin bagus ya, dan ini juga ruangannya baik di ruang 1 maupun di ruang 2 itu udah bagus fasilitasnya. Pokoknya kalian udah bagus lah sekolah di sini karena udah disiapkan, komputernya ada, rapi gitu ya. Berarti dari segi fasilitas dan teknisinya udah disiapkan dan Ya. jadi siswa-siswi yang melaksanakan jadi lebih nyaman. Iya, gitu. udah siap. Kira-kira nih kan TKA ini baru serempak ya Bu tahun ini. Iya. Sebagai uji coba juga. Nah kira-kira bagaimana nih Bu tanggapan Ibu mengenai kegiatan yang serempak ini? Kegiatannya serempaknya atau TKA-nya? Iya TKA yang serempak. Ya, TKA-nya ya. TKA apa sih singkatannya? Tes kemampuan akademik. Ya, udah bagus. Ya kan namanya juga tes kemampuan akademik. Berarti yang dinilai adalah kemampuan akademiknya. Ya, dari sisi akademik
ibu nilai dari akademiknya ya. Secara karena memang tes akademik memang ada bagusnya. Kenapa? Karena akan menilai kemampuan murid-murid secara objektif di tiap murid-murid tersebut. Jadi mereka ada persaingan dalam arti motivasi untuk belajar gitu ya. Dan lebih baiknya ya menurut ibu ya, kan waktu itu direncanakan masuk dalam penilaian penilaian ke jenjang selanjutnya, yaitu ke SMA. Tapi kan akhirnya sepertinya tidak ya, hanya di jalur prestasi saja yang menggunakan nilai TKA. Kalau menurut ibu sih alangkah baiknya yang untuk jalur seperti KJP juga masuk nih dalam syarat ini supaya motivasi belajar murid-murid ini meningkat secara akademik. Jadi kita menilai akademik ya, karena kan kalau menilai itu tidak hanya dari sisi akademik aja, tapi juga kemampuan dari sosial mereka, terus juga kemampuan dari intrakurikuler mereka gitu kan ya, dari kemampuan mereka, bukan hanya dari sisi akademik, bukan yang pintar melukis, yang pintar menyanyi kan juga dinilai ya. Tapi ini bukan semata-mata hanya satu nilai ya. Jadi karena kalian bicara tentang TKA, makanya itu membahasnya ya bagus secara untuk objektif kalian termotivasi nggak misalnya? Kalau ya walaupun hanya bahasa Indonesia dengan matematika, tapi kan motivasi kan sekarang belajar untuk matematika, untuk bahasa Indonesia. Sebenarnya sih bukan hanya 2 mapel itu ya, karena di dalam 2 mapel itu kan banyak pengetahuan soal-soal pengetahuan lain yang kalian dapatkan. Jadi ilmunya itu jangan hanya dari segi dari kebahasaannya, tapi dari pengetahuan secara umum. Jadi semua pelajaran tetap dipelajari ya, baik itu sains itu ada 2 ya, ada sosial maupun ya kalian belajar itu juga kan. Ada lagi yang tanya? Lanjut, kan ibu sudah mengawasi TKA di SMP ini selama 2 hari nih. Kira-kira ibu ada nggak sih menemukan hal-hal lucu baik saat ibu mengawas dengan murid-murid ataupun mungkin bersama dengan guru-guru yang lain di SMP ini? Kesan apa ya? Kesan aja ya. Kesan dan lucu aja misalnya anak-anak di sini, murid-muridnya, alhamdulillah, walaupun kita pengawas baru, tapi dia sudah bisa membangun dia dengan baik. Itu apalagi ya selanjutnya ya adalah hal-hal yang kadang hal kecil tapi karena lagi hujan tuh ada anak-anak yang lucu-lucu misalnya misalnya nih mereka tuh kalau di layar tuh kadang hal yang mudah aja jadi susah menurut mereka. Layar kosongnya karena cuma tinggal di scroll, ibu bilang gini, scroll ke bawah, nah dia ke konsennya dia kabel, dia nengok ke kabel, itu ibu tuh ketawa tuh. Nah kok langsung lihat ke kabel, ya dia tanya layarnya, malah dia ke kabel gitu kan. Nah ya itu sebenarnya kepanikan kalian. Kemudian lagi kadang ya bercanda-canda dikit nggak apa-apa gitu. Pokoknya ya menyenangkan aja, jadi nggak membosankan ini di ruangan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja nih Bu. Ya. Bu Laili, nah Ibu Laili ini punya pesan untuk siswa-siswi kelas 8 yang pengen naik ke kelas 9 dan fokus ke TKA. Fokus TKA ya. Karena TK itu memang tes kemampuan akademik, jadi kalian tidak hanya berfokus di mata pelajaran bahasa Indonesia dengan matematika saja. Karena pada saat menjawab soal TKA itu yang diperlukan adalah pengetahuan umum. Makin bagus pengetahuan umum kalian, makin mudah untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian lagi logika kalian tuh, kemampuan bernalar kalian terus ditingkatkan ya, jangan hanya malas membaca
ya kan? Karena literasi itu kan ada literasi menghitung, ya kan, dan membaca kan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, jadi membaca itu dipahami, ya. Jadi itu persiapan kalian. Jadi jangan malas untuk membaca. Karena soal matematika juga membaca, ya. Terus jangan untuk menambah wawasan, harus rajin searching mata pelajaran itu yang materi-materi yang kalian nggak tahu. Jadi kalau menjawab soal itu bukan hanya menjawab, misalnya kalau ditanya A, ya kamu jangan hanya tahu A-nya aja, tapi kamu harus tahu tuh searching lagi, ya. Ibu nggak nyontohin dari sini, ntar aja ya bilangnya Ibu contohin cara menjawab yang gitu. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan hari ini. Ya sama Ibu juga, terima kasih sudah bisa Siap. bersilaturahmi di sini. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat Osakes. Jangan lupa untuk pantengin terus sosial media Osakes dan jangan sampai ketinggalan seri-seri podcast selanjutnya. Oke, terima kasih dan dadah.